Halo, kami lagi bersama dengan Mitsubishi Destinator. Ini adalah SUV family keluarga 7-seater yang kami bisa bilang dilahirkan sangat ambisius oleh Mitsubishi untuk memenuhi kebutuhan SUV 7 penumpang keluarga di pasar Indonesia. Yang menarik adalah harganya, teman-teman. Jadi ini harganya bisa kami bilang ada di tengah-tengah antara Mitsubishi Xpander ataupun juga dengan Mitsubishi Pajero Sport. Jadi buat Anda yang merasa kentang membeli Xpander, tapi juga ataupun ngerasa terlalu pricey untuk membeli Fortuner, ini bisa jadi salah satu pilihan portofolio yang mungkin rasanya untuk patut Anda pertimbangkan. Paling lengkap, paling canggih soal teknologi dan fitur yang ditanamkan di varian paling tertinggi Mitsubishi Destinator Ultimate yang premium ini. Maka dari itu di video ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang perlu Anda ketahui sebelum meminang ataupun membawa Mitsubishi Destinator ke garasi rumah Anda. So teman-teman, tonton videonya sampai selesai. Oke, pertama kita bahas tampilan luar dari Mitsubishi Destinator. Karena jadi salah satu perbincangan ketika pertama kali Mitsubishi Destinator diluncurkan secara resmi untuk pasar Indonesia. Banyak yang bilang ini adalah X-Force yang dipanjangkan. Jadi memang nggak ada perubahan terutama di bagian depannya. Tapi kalau teman-teman lihat di bagian lampu sini memang dia ada perbedaan sedikit dibandingkan dengan Mitsubishi X-Force. Pertama adalah di penataan lampu utamanya. Kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman lihat Mitsubishi X-Force dia punya lampu yang memanjang ataupun lurus ke bagian samping. Kalau misalkan Mitsubishi Destinator dibuat vertikal seperti ini, jadi siluetnya jadi lebih dinamis dibandingkan Mitsubishi X-Force. Walaupun memang ketika teman-teman lihat tampangnya ini, bagian fascia ini memang mirip dengan Mitsubishi X-Force. Oke, untuk membuatnya berbeda adalah di bagian grillnya. Jadi grill ini dia menggunakan bahan plastik seperti akrilik seperti ini, lalu dengan ornamen seperti honeycomb membuat tampilannya jadi lebih menarik. Lalu ya sekali lagi dengan tampilan dynamic shield yang masih dipertahankan oleh Mitsubishi di Mitsubishi Destinator. Nah di bagian bawahnya untuk varian paling atas sudah dilengkapi dengan fog lamp. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ya memang ini mirip dengan X-Force, tapi ada detail-detail yang membuat bagian muka dari Destinator ini terlihat sedikit berbeda dibandingkan Mitsubishi X-Force. Nah di sini ada radar. Lalu juga ada kamera dan juga ada kamera juga situ untuk kasih fungsi dari Dynamic Sense ataupun juga dengan fitur ADAS-nya. Kalau teman-teman lihat, menurut saya pribadi, bagian depan ini memang dinamis. Lalu memang kiblatnya adalah mengambil desain dari Mitsubishi X-Force. Tapi sekali lagi dengan detail-detail yang dibedakan, lebih menarik dan juga tetap kasih karakter yang khas untuk sebuah SUV urban 7 penumpang di Mitsubishi Destinator. Ya, secara dimensi dia cukup panjang ya teman-teman. Dari bagian depan situ sampai ke bagian belakang dia ada di panjang di 4.680 mm, lalu lebar di 1840 mm dan tinggi ada di 1780 mm. Ini adalah kategori SUV medium, cukup pas untuk dijadikan sebagai mobil SUV 7 penumpang. Yang menarik adalah ground clearance-nya. Destinator dia punya tinggi dari bagian sini sampai ke bagian tanah, ground clearance-nya di 244 mm. Jadi kasih fleksibilitas lalu juga kemampuan untuk melewati berbagai macam medan jalan, terutama obstacle yang tinggi-tinggi ini nggak akan mudah gasruk ke bagian bawah dari Mitsubishi Destinator. Lanjut untuk wheelbase-nya, ada di 2815 mm, jadi cukup panjang yang tentunya akan mengakomodasi ruang kabin yang lega, spacious, baik sebagai penumpang, driver dan juga penumpang tengah ataupun juga di penumpang di bagian belakangnya. Kami suka dengan desain samping dari Mitsubishi Destinator, jadi nggak terlalu yang berlebihan tarikan garis tegasnya, tapi cukup mengibaratkan sebagai sebuah SUV yang tangguh, yang kokoh ada pada Mitsubishi Destinator. Lalu beberapa penggunaan komponen ya untuk memperkuat SUV-nya, mulai dari over fender di situ, lalu juga ada set body molding dan penggunaan garnish yang membuat bagian mobil ini jadi terlihat lebih manis ketika memang teman-teman lihat di bagian sampingnya. Nah untuk peleknya, varian yang Ultimate ataupun juga Ultimate Premium dia pakai pelek 18 inci, sudah dual two-tone seperti itu dengan profil ban 255/55, sudah pakai ban dari Bridgestone Turanza. Ini bagian belakangnya juga konsisten nawarin sebuah SUV yang dinamis, yang urban banget, lalu juga dengan tampilan yang kalau teman-teman lihat memang bagian subframe ini dibuat mirip dengan lampu di bagian depan. Dia tetap menggunakan konsep ataupun dengan desain yang T-shape seperti ini, sudah LED, lalu ini ketika nyala sebagai lampu malam, ketika stop lamp dia akan menyala. Di sini untuk lampu sen dan juga ada emblem Destinator untuk memperkuat ataupun kasih identitas ini adalah mobil SUV 7-seater dari Destinator
ataupun juga dari Mitsubishi yang terbarunya. Ya, untuk varian yang Ultimate Premium dengan gap 30 juta dibandingkan Ultimate biasa, Anda akan mendapatkan fungsi dari fitur auto power back door. Jadi ini bisa lebih praktis ataupun mempermudah Anda ketika lagi mau buka bagasinya. Ya, jadi seperti ini layout dari bagasi ketika baris ketiga ini ditegakkan ya. Jadi masih cukup oke, punya ruang space yang cukup baik. Lalu juga ada kompartemen penyimpanan di bagian sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kalau teman-teman merasa kurang, bisa rebahkan bangkunya yang sudah rata lantai. Jadi ini akan kasih kefleksibelan lalu juga kepraktisan ketika Anda simpan barang di cargo space dari Mitsubishi Destinator. Jadi bisa bawa banyak barang ketika memang bangku tiganya nggak digunakan. Tapi ketika memang digunakan juga masih cukup untuk Anda bawa barang di cargo space dari Mitsubishi Destinator. Bemper belakang seperti ini, kokoh dengan siluet-siluet yang dibuat bertumpuk, lalu juga ada 4 titik sensor yang memudahkan Anda ketika parkir, lalu juga mendukung fitur ADAS, termasuk salah satunya fitur Rear Cross Traffic Alert. Nanti kita akan membahas secara detail fitur-fitur ADAS yang memang ada pada mobil ini. Sekarang kita langsung cobain aja Mitsubishi Destinator dan sekalian intip dan juga kasih informasi flashback lagi soal bagaimana layout dari interior Mitsubishi Destinator. Let's go! Ya, seperti inilah tampilan ketika Anda duduk di baris kedua dari Mitsubishi Destinator. Saya punya 3 badan di 125 cm, teman-teman bisa lihat ruang kepalanya masih cukup baik ya, masih menyisakan sekitar 4 jari dengan ruang bebas yang masih tersisa di bagian atas kepala sini. Ini tadi pengaturan jok driver yang sudah saya setting, jadi yang paling nyaman pas dengan badan saya. Dan juga masih menyisakan ruang lutut yang terhitung masih lega. Jadi ini nggak akan terasa terkungkung ataupun merasa terjepit di baris kedua dari Mitsubishi Destinator. Lalu juga kompartemen dari mobil ini terhitung cukup banyak. Teman-teman bisa lihat di sini ada pocket untuk penyimpanan, lalu juga ada pocket di bawahnya dan kedapatan meja lipat seperti ini yang teman-teman bisa manfaatin untuk makan, lalu juga bisa ada cup holder ataupun menyimpan botol tumbler di bagian sebelah kanannya. Lalu juga ada pengaturan AC yang sudah independen, jadi dia nggak ikut dengan pengaturan settingan di depan kecuali suhu ya. Suhu dia masih ikut di depan, tapi untuk level blower kita bisa atur secara mandiri di bagian sini dan di bawahnya sudah ada USB port baik tipe C dan tipe A yang bisa disesuaikan dengan kabel ataupun USB smartphone masing-masing. Teman-teman bisa lihat joknya sudah dilapis dengan kulit leather yang sintetis. Lalu juga kedapatan armrest yang ini seperti di Mitsubishi lainnya, jadi memang ketika digunakan kokoh, ada 2 cup holder. Oke, untuk sudut rebahnya sebenarnya nggak terlalu rebah-rebah banget ya, jadi ini lebih ke posisi yang medium tapi udah cukup oke untuk penggunaan harian ataupun juga road trip. Nggak terlalu yang tegak banget tapi juga nggak terlalu yang rebah banget. Ini adalah settingan yang paling penuh ke belakang, jadi udah nggak bisa diatur lagi ya seperti ini ketika Anda duduk di bagian tengahnya. Tapi yang pengen di-highlight adalah ruang space-nya yang cukup lega, baik di ruang lutut, kepala, karena sekali lagi memang dia punya wheelbase di 2815 mm yang efeknya adalah bisa maksimalin, bisa bikin ruang kabin yang terasa lebih spesies. Sekarang kita pindah ke bagian belakang, kita lihat nih, duduk di bagian belakang itu apakah masih layak untuk diduduki oleh orang dewasa. Kalau ngomongin mobil keluarga, sisi kepraktisan itu jadi hal yang penting ya. Salah satunya juga Mitsubishi Destinator punya untuk kita masuk akses ke baris ketiganya. Jadi tinggal tarik aja tuas recliningnya, dia akan langsung melipat seperti ini. Nah, jadi nggak perlu geser ke depan, kita lompatin bangku tengah itu enggak, jadi dia akan langsung melipat ke bagian depan. Jadi bisa lebih mudah untuk masuk ke baris ketiganya. Ini jadi salah satu selling point dari Mitsubishi Destinator. Ketika Anda duduk di bagian belakang, lalu juga pengaturan jok yang sudah saya setting medium, nggak terlalu mepet ke belakang, nggak juga terlalu maju ke depan. Masih nyisain ruang lutut yang terhitung baik. Jadi masih sekitar 3 jari, jadi nggak mepet. Lalu juga ruang kepalanya, ya memang sedikit mepet ya, tapi dia nggak menyentuh ke bagian atap dari Mitsubishi Destinator. Karena memang bagian atapnya dia agak melandai ke bagian belakang. Efeknya adalah bagian ruang kepala ini jadi agak sempit, tapi ini masih cukup oke, jadi nggak yang terlalu terkungkung di bagian kepala untuk duduk di belakang. Lalu sudah ada kisi-kisi AC di sini, jadi nggak akan kegerahan, jadi nggak cuma di bagian tengah saja. Lalu juga ada hand grip, di sini ada tempat penyimpanan, ada slot juga penyimpanan di sebelah kanannya. Lalu juga sudah tersedia dengan port USB baik tipe C dan tipe A, jadi yang di bagian belakang ini nggak akan berebutan. Ya kalau misalkan untuk perjalanan dalam kota komuter sih ketika duduk di bagian belakang untuk orang dewasa ini nggak komen
main, nggak isu gitu ya, jadi masih cukup oke. Tapi ketika jarak jauh road trip, rasanya akan lebih nyaman ketika diisi sama anak-anak kecil aja gitu ya. Jadi bisa lebih leluasa, ruang space kakinya oke, ruang kepala juga oke untuk penumpang anak kecil ketika duduk di bagian belakangnya. Sekarang sebelum kita cobain Mitsubishi Destinator, gue akan bahas sedikit bagaimana layout dan fitur-fitur yang ada di bagian pilar A ketika Anda menjadi driver dan juga sebagai penumpang di bagian depan. Untuk akses infotainment ataupun juga hiburan, dia sudah pakai head unit yang cukup besar, 12,3 inci, lalu juga responnya sangat cepat, nggak jeda, jadi ketika kita klik, dia akan langsung merespon dengan sangat baik. Lalu yang saya suka, ini banyak gimmick-gimmick yang rasanya ini untuk di kelas mobil harga di bawah 500 juta, ataupun di kelas mobil Jepang ini jarang ditemuin. Contohnya adalah vehicle information, teman-teman. Di sini kita klik, lalu dia akan muncul banyak informasi seperti kayak misalkan pengereman, lalu juga suhu dari radiator, lalu juga dari injectionnya, akselerasi, lalu juga ada ketambahan boost dari turbonya. Kita bisa ngelihat seberapa besar ketika memang turbonya aktif. Ya, head unitnya sudah bisa tersambung dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto secara wireless ataupun menggunakan kabel gitu ya. Jadi sudah fleksibel, teman-teman bisa pantau navigasi, lalu juga infotainment kayak misalkan musik bisa diakses dengan mudah di head unit berukuran 12,3 incinya ini. Untuk cluster meternya, ini mirip persis juga seperti Mitsubishi X-Force, dimana dia sudah TFT, full digital, informatif juga. Dia berbentang layar 8 inci dan kecerahan cukup bagus, jadi ketika berkendara saat siang hari sih nggak terasa silau. Lanjut, AC-nya dia sudah auto climate dual zone, jadi antara sebelah kiri dan sebelah kanan bisa kita atur suhunya masing-masing. Untuk dashboardnya sudah dikasih dengan material yang soft touch di bagian tengah sini, tapi memang di bagian atas dia masih material plastik, tapi plastiknya ini kokoh, berpadu manis dengan garnish black piano. Dia mengapit di bagian tengah sini, jadi memang nuansanya ada sportinya, lalu juga ada kesan-kesan mewah yang ditampilkan di bagian dashboard tengah dari Mitsubishi Destinator ini. Lanjut ke bawah, dia nggak dibekali dengan wireless charging sayangnya, jadi memang sini hanya slot penyimpanan saja, tapi cukup besar, Anda bisa menyimpan banyak barang di sini. Lalu seperti ini tuas transmisinya, kurang lebih mirip seperti di Mitsubishi X-Force. Lalu sudah ada electronic parking brake, sudah ada auto hold, lalu juga kedapatan 5 drive mode yang teman-teman bisa pilih ataupun sesuaikan dengan medan jalan yang sedang dilalui. Pertama ada normal, lalu ada wet, ada gravel, ada mud, dan ada tarmac. Nah, tarmac ini fitur drive mode paling terbaru di Mitsubishi. Jadi ini nggak ada di Mitsubishi X-Force, hanya ada baru di Mitsubishi Destinator. Jadi ini ibaratkan seperti drive mode sport lah. Jadi dia akan ngubah engine mappingnya, lalu juga karakter mesinnya supaya bisa lebih agresif. Jadi tarmac ini pertamanya ada di mobil-mobil rally di Mitsubishi, tapi sekarang di mobil passenger sudah dikasih ataupun sudah dibenamkan fitur driving mode tarmac yang sekali lagi bisa disesuaikan dengan selera dan juga kebutuhan ketika Anda mengendarai Mitsubishi Destinator. Ya, tadi di belakang bagian tengah ada port USB, di belakang juga ada, di bagian sini juga teman-teman bisa akses untuk port USB tipe C, tipe A, lalu juga ada power outlet di bagian sini. Dan sekali lagi untuk varian yang Ultimate Premium sudah kedapatan ambient light dan ada 8 buah speaker dari Yamaha. Jadi memang speakernya cukup baik ya, enak didengar. Nah, tadi kelupaan, jadi memang ini nggak cuma panoramic aja, tapi sudah ada fungsi dari sunroofnya. Jadi bisa lebih oke ketika teman-teman lagi berkendara di pegunungan gitu ya, bisa nikmatin udara-udara sejuk, bisa masuk ke dalam kabin. Nah, Mitsubishi Destinator juga kedapatan fungsi dari SOS. Secara seperti ini, kurang lebih mirip seperti Mitsubishi X-Force juga, dan dia sudah pengaturan. Ya, sudah ada teleskopik, lalu juga sudah ada tiltnya. Di sebelah sisi kanan ini untuk pengaturan fitur-fitur ADAS, di sebelah kiri sini untuk pengaturan dari infotainment. Sekali lagi, untuk varian yang Ultimate Premium ini sudah kedapatan jok yang sudah elektrik, baik untuk tinggi rendah, lalu juga maju mundur, dan juga ada pengaturan reclining. Tapi sayang untuk sebelah kiri memang dia masih konvensional dengan tuas saja. Sekarang lanjut. Kita jajal aja Mitsubishi Destinator, kita rasain bagaimana rasa berkendara untuk penggunaan harian di perkotaan. Let's go! Sekarang udah ada di balik kemudi dari Mitsubishi Destinator. Ya, ketika duduk di Mitsubishi Destinator, memang ini terasa commanding, khas sebuah mobil SUV, dimana kita duduknya tinggi, pandangan ke depan ini sangat luas,
kiri kanan spionnya juga besar, kita bisa lihat visibilitas ke samping dengan sangat baik. Lalu juga spionnya yang tengah ini juga kasih pandangan yang bagus ke bagian belakangnya. Memang ini bonetnya kita masih bisa ngelihat, jadi bisa jadi panduan untuk kiri dan kanan marka jalan. Ya, sekarang kita masuk tol, bisa lebih ngegambarin ya bagaimana karakter performanya ataupun dari racikan mesin dari Mitsubishi Destinator. Yap, jadi dia tuh pakai mesin 1500 cc water intercooler dengan turbo. Lalu dengan tenaga ada di 160 HP dan torsinya di 250 Newton meter. Lalu dengan penggerak front wheel drive, rangkaian tadi, output tadi itu disalurkan ke transmisi CVT. Nah, CVT-nya ini khas sebuah CVT Mitsubishi yang memang halus, smooth gitu ya. Jadi itu hampir nggak kerasa perpindahan giginya. Jadi ini bisa lebih nyaman ataupun kasih benefit experience berkendara yang lebih menawarkan kepada kenyamanan, lalu juga keseimbangan pada performa dan juga efisiensi bahan bakar, teman-teman. Untuk kita cruising di 100 km per jam, yang menarik dari mesin Mitsubishi adalah dia tuh bisa jaga putaran mesinnya tuh di bawah 2000 rpm. Dimana dengan catatan seperti itu, ini bikin konsumsi bahan bakarnya itu bisa di-manage dengan sangat baik. Ketika kita coba gitu ya di jalan raya, enggak nerapin eco driving, jadi ya udah berkendara itu normal-normal aja seperti pada umumnya yang ngikutin lalu lintas, lalu juga ngikutin rules di jalan. Itu bisa dapat sekitar 13 sampai 13,5 km per liter. Itu udah kombinasi tuh gaya berkendaranya, dan mulai dari kena macet-macetan, lalu juga stop and go, lalu juga dengan perpaduan drive mode yang lebih banyak menggunakan model tarmac ataupun juga kombinasi dengan normal. Untuk penggunaan jalan tol kita udah coba juga, teman-teman. Jadi kita gunain tol tuh di tol dalam kota ya, dari Tangerang ke Jakarta, Karangtengah, lalu ke Semanggi. Nah, itu sekitar 30 sampai 40 km. Itu mode berkendaranya kita juga pakai tarmac, lalu kombinasi kecepatan kita jaga di 80 km per jam sampai 90 ya, sesuai dengan rules di tol dalam kota. Nah, itu dapat 18,9 km per liter sampai keluar gerbang tol di daerah Semanggi. Patutlah untuk Anda pertimbangkan sebagai mobil harian, apalagi juga mobil keluarga, mengingat mobil ini adalah mengemas konfigurasi 7-seater. Nah, dengan mesin seperti ini memang dia sudah basicnya sudah efisien ya soal bahan bakar, ditambah juga dengan fitur-fitur yang ada pada mobil ini. Dimulai dari eco indikator, jadi ini bisa ngasih panduan ataupun guideline ke kita supaya bisa berkendara lebih efisien. Ini nggak bikin tambah irit, enggak. Jadi sebenarnya lebih ke panduan aja, teman-teman. Jadi kita bisa bisa dituntun gitu supaya berkendaranya bisa lebih efisien soal bahan bakar. Ditambah juga ada fitur auto stop start. Nah, di sini tombolnya di sebelah kanan. Jadi ketika suhu mesin sudah tercapai, lalu kita berhenti gitu, let's say di lampu merah ataupun dikena kemacetan, dia akan langsung mematikan mesin sementara gitu ya, tapi perangkat AC, infotainment ini akan masih hidup di dalam kabinnya supaya itu nggak ada bensin yang terbuang sia-sia. Nah, untuk nyalainnya kita tinggal tekan ataupun injak gas lagi, dia akan langsung nyala untuk mesinnya. Jadi ini salah satu ataupun beberapa fitur yang bikin dan juga punya sumbangsi ya supaya bahan bakar ini bisa terjaga di Mitsubishi Destinator. Nah, sekarang kita ngomongin suspensinya. Jadi sebenarnya dia pakai suspensi yang umum ya. Di depan tuh pakai McPherson strut, di belakangnya pakai torsion beam, non-independent. Jadi memang suspensi yang banyak ditaruh di kelas-kelas mobil menengah sampai ke bawah gitu, sebenarnya seperti itu untuk racikan suspensinya. Tapi Mitsubishi itu pintar aja gitu untuk meracik karakter suspensinya, lalu dipasangkan di Mitsubishi Destinator. Ini totally different ataupun berbeda dengan Mitsubishi X-Force. Sebenarnya memang masih agak kerasa keras, mengingat nih mobil tinggi gitu ya, lalu juga panjang, supaya tetap antep, tetap balance. Ya sebenarnya masih ada gejala bottoming ataupun body roll ya sedikit, tapi itu nggak yang berlebihan banget untuk body rollnya. Nah, sekarang kita bahas soal fitur keselamatan yang ada pada di Mitsubishi Destinator. Jadi memang ini sama seperti Mitsubishi X-Force yang sudah dibekali dengan fitur Mitsubishi Dimensense. Jadi sebenarnya fitur ADAS, fitur semi otonom, fitur bantuan mengemudi. Jadi kalau misalkan diruntut, dia ada sekitar 6-7 fitur ADAS. Pertama ada Adaptive Cruise Control. Dia akan follow mobil di depan secara adaptif.
Kita bisa atur kecepatannya, kita bisa mau atur jarak terdekat dengan objek ke depan juga bisa kita atur lewat tombol di sebelah kanannya. Karakter dari Adaptive Cruise Control dari Mitsubishi Destinator ini cukup smooth untuk membaca pergerakan dengan objek di depan dan low speed follow di Mitsubishi Destinator. Lalu juga sudah dilengkapi dengan front collision mitigation, di mana dia akan kasih sinyal ataupun notifikasi ya ketika mobil ini terlalu mepet dengan depan ataupun objek di depan sekelilingnya di depan ini. Cuma ngasih tahu notifikasi aja gitu, warning aja. Tapi untuk pengendalian rem itu harus kita yang atur. Lalu sudah dilengkapi dengan fitur DimenSense Blind Spot Warning. Ini fitur standar, jadi sudah ada di kaca spion supaya kita bisa dikasih tahu kalau ada mobil di belakangnya. Ini penting banget ketika teman-teman lagi mau pindah jalur. Selanjutnya ada fitur Rear Cross Traffic Alert. Nah, fitur ini penting banget, ngebantu banget ketika mobil ini lagi ingin keluar parkiran secara mundur gitu. Nah, dia akan ngasih tahu notifikasi sekali lagi lewat suara dan juga notifikasi pesan di cluster meternya supaya bisa menghindari potensi tabrak di bagian belakang. Lalu juga dilengkapi dengan fitur ADAS Lead Car Departure Notification. Nah, ini fitur yang mungkin penting ya ketika lagi dipakai di perkotaan yang jalannya macet, stop and go, terus juga banyak lampu merah. Jadi ketika berhenti, mobil di depan sudah jalan, sudah bergerak, tapi kita nggak ikut bergerak, dia akan ngasih tahu notifikasi kalau mobil di depan tuh sudah bergerak. Mitsubishi Destinator juga dilengkapi dengan fitur ADAS Auto High Beam Assist. Jadi fitur ini rasanya akan kepake banget ataupun berfungsi ketika di malam hari. Kalau teman-teman let's say lagi jalan di jalanan yang gelap, minim penerangan, secara otomatis, secara adaptif, si lampu jauhnya ataupun high beam ini akan menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Mobil ini punya radius putar di 5,4 meter, jadi nggak terlalu yang kecil banget. Sesuai lah dengan dimensi mobil ini yang punya panjang seperti ini, jadi nggak yang ribet ataupun nggak repot ketika memang harus putar balik di tempat yang cukup sempit. Mengingat mobil ini memang cukup panjang ya, tapi dengan radius putar yang seperti ini, Anda akan terasa dimudahkan untuk melakukan putar balik dengan Mitsubishi Destinator. Nah, seperti ini. Jadi masih bisa dapat sisi yang paling terdalam ketika Anda berbelok dengan Mitsubishi Destinator. Coba kita sedikit libas ya. Di depan ada posisi tidur. Suspensinya seperti apa? Iya, kalau misalkan dilibas ya memang agak keras, tapi nggak yang sekeras Mitsubishi X-Force. Nah, seperti itu. Masih oke lah, ribbonnya masih oke lah. Ya, itulah hasil berkendara selama hampir 1 minggu dengan Mitsubishi Destinator, SUV terbaru, produk terbaru dari Mitsubishi yang ini pertama kali world premiere di Indonesia. Jadi membuktikan bahwa Indonesia itu jadi salah satu pasar penting untuk Mitsubishi melebarkan sayap, menghadirkan produk yang memang kalau misalkan dia bilang memang ini disesuaikan, pertama itu diracik sesuai dengan kondisi jalan Indonesia. Nah, coba bagaimana teman-teman? Coba sampaikan di kolom komentar kalau teman-teman ada pertanyaan, lalu juga testimoni yang sudah coba Mitsubishi, kita bisa diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.